Bab 1031. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Xiao Qian sebenarnya menyebut Lu Chen sebagai bosnya. Pemimpin klan hantu ternyata adalah bawahan Lu Chen. Kapan Lu Chen mengambil hantu perempuan sebagai bawahannya? Hal ini tidak hanya mengejutkan para pejuang ras, tetapi juga puluhan ribu prajurit ras hantu. Tentu saja, Ding Lai dan Sang Ling sangat biasa. Mereka sudah mengetahui hal ini sejak lama, jadi mereka tidak terkejut. Meskipun umat manusia terkejut, namun relatif tenang. Bukan masalah besar bagi ras hantu untuk menjadi bawahan umat manusia dan didorong oleh umat manusia. Jika Lu Chen mencalonkan diri menjadi bawahan klan hantu, itu akan menjadi masalah besar, dan umat manusia tidak akan pernah mengizinkannya. Tapi ada sensasi di pihak klan hantu, yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa diterima. Xiao Qian memimpin mereka untuk melawan musuh bebuyutan nadir, dan mereka mendukung mereka tanpa syarat, dan mereka akan melakukan semua yang mereka bisa. Sekalipun Xiao Qian melarang konflik antara ras hantu dan ras manusia, mereka setuju, bagaimanapun, ras manusia bukanlah musuh terbesar mereka. Tapi Xiao Qian ternyata adalah bawahan umat manusia, mereka tidak bisa menerimanya. Akibatnya, prajurit klan hantu yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kemarahan, dan suara pertanyaan dan pertentangan terus berlanjut. Xiao Qian, bagaimana kamu bisa menjadi bawahan umat manusia dan didorong oleh umat manusia? Apakah kamu pengkhianat ras hantu kami? Xiao Qian, kamu telah mempermalukan klan hantu kami, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada klan hantu? Xiao Qian, apapun alasanmu, mengikuti ras manusia adalah pengkhianatan terhadap ras hantu. Ras hantu kita tidak akan pernah mentolerir pengkhianat. Hilangkan para pengkhianat, bunuh Xiao Qian. Banyak prajurit klan hantu berbicara satu demi satu, ingin melikuidasi Xiao Qian. Saya bukan pengkhianat dari klan hantu, saya diperintahkan untuk mengikuti Simen Qianshan, dan berjalan di dunia mulai sekarang. Xiao Qian berkata dengan tenang, Simen Qianshan, keluarga Simen dari umat manusia. Simen Qianshan, apakah itu orang tua mesum yang sering pergi ke dunia bawah untuk menangkap hantu wanita? Beberapa prajurit klan hantu yang mengetahui keluarga Simen bertanya satu demi satu. Ya, itu dia, Xiao Qian mengangguk. Lalu perintah siapa yang kamu ikuti? Seorang prajurit hantu yang kuat bertanya dengan serius. Raja hantu, kata Xiao Qian. Raja hantu. Prajurit hantu itu bertanya lagi. Remang, kata Xiao Qian. Begitu kata-kata ini jatuh, wajah prajurit hantu itu berubah. Sebab, Guihua merupakan raja hantu yang bertanggung jawab atas Jalan Duanyang, bertanggung jawab atas keamanan gua hantu, dan juga berurusan dengan keluarga Simen dari umat manusia, sehingga ia memiliki kekuatan yang besar. Jika Xiao Qian diperintahkan oleh Guihua untuk melakukan beberapa tugas dengan orang-orang di keluarga Simen, maka itu mungkin saja. Tidak apa-apa bagimu untuk mengikuti orang-orang dari keluarga Simen, mengapa kamu masih mengikuti Lu Chen? Prajurit hantu itu bertanya lagi. Karena Lu Chen adalah bos dari Tuan Muda Simen. Ketika Xiao Qian mengatakan ini, semua prajurit hantu mengerti. Apakah kamu punya bukti? Prajurit hantu itu tidak menyerah, jadi dia bertanya. Saat berikutnya, Xiao Qian menunjukkan kartu pinggang bergaris hitam, dan semua mata prajurit hantu berbinar, dan mereka merasa lega saat itu juga. Itu adalah kartu pinggang khusus klan hantu, yang hanya tersedia di tubuh saat melakukan tugas khusus, jadi Xiao Qian tidak berbohong. Aku akan menuruti perintah apapun darimu. Prajurit hantu itu terlihat lebih baik, dan dengan cepat mengungkapkan pendapatnya kepada Xiao Qian. Setelah Xiao Qian menekan klan hantu, Lu Chen berkata kepada Xiao Qian, jika seseorang ingin mati dan menyerang legiun fanatik, kamu bisa melakukannya. Mendengar ini, ekspresi para murid dari semua sekte umat manusia berubah. Apa yang Anda maksud dengan melakukan apa yang Anda lihat? Jelas sekali bahwa mereka meminta klan hantu untuk membantu mereka mencegah mereka menyerang legiun fanatik. Bagaimanapun, Lu Chen tidak mempercayai mereka sama sekali, dia lebih memilih sekelompok hantu daripada rekan senegaranya sendiri. Tapi apakah mereka layak dipercaya atau tidak, hanya mereka yang tahu apa yang mereka ketahui. Xiao Qian mengerti. Xiao Qian mengangguk, memahami maksud Lu Chen. Bahasa gelap. Setelah memesan Xiao Qian, Lu Chen menoleh ke sisi Yao Zhu, menatap Anyu yang selama ini diam. Aku tahu, dan aku akan memastikannya. Anyu mengangguk penuh arti,
yang juga memicu gelombang besar di tempat kejadian. Jika dikatakan permusuhan antara ras hantu dan ras manusia tidak terlalu besar, hal tersebut dapat dibenarkan. Tapi Yao Zu adalah salah satu musuh umat manusia, dan Anda, Lu Chen, berkolusi dengan Yao Zu, dan ekspresi murid dari semua sekte berubah. Lu Chen, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ding Lai bertanya dengan tajam, kamu berkolusi dengan klan iblis dan mengkhianati umat manusia. Aku tahu wah. Lu Chen mengangguk, lalu langsung menuju ke dalam hatinya, tetapi saya juga tahu bahwa Anda memimpin 250.000 orang berkolusi dengan iblis dan binatang, berbagi Guaningshan dengan musuh, dan mengkhianati kepentingan umat manusia. Tidak memimpin kerumunan untuk bertarung singkirkan dua suku Beastmen dan monster, saya kira Anda masih membawa keluarga terkenal dan baik itu, dan Anda mengadakan pesta dengan para orc dan iblis itu. Dengan baik, wajah Ding Lai membiru, dan dia hampir mati tercekik oleh Lu Chen. Adapun lebih dari 200.000 murid dari berbagai sekte, satu dihitung sebagai satu, ekspresi mereka semua berubah lagi, semuanya mengerutkan kening, dan bahkan merasa dingin di hati mereka. Mulut Lu Chen sungguh menakjubkan. Ding Lai sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata, dan lebih dari 200.000 orang di tempat kejadian tidak marah sama sekali. Terlebih lagi, tidak ada yang salah dengan apa yang diungkapkan Lu Chen. Sebelumnya, untuk menghindari perang, mereka benar-benar bekerja sama dengan dua ras binatang dan iblis untuk berbagi Guaningshan. Sekarang Lu Chen bekerja sama dengan Yao Zu, mengapa mereka harus keberatan? Alangkah indahnya jika hal buruk ini menyebar ke dunia luar. Entah orang-orang kuat di luar memiliki satu mata terbuka dan yang lainnya tertutup, dan tidak ada yang akan dimintai pertanggungjawaban. Entah pihak luar yang kuat akan marah dan meminta pertanggungjawaban semua orang karena berkolusi dengan ras musuh, maka semua orang tidak akan bisa melarikan diri, termasuk Lu Chen dan Ding Lai. Lu Chen menempatkan dirinya di atas dan menyeret semua orang ke dalam air. Langkah ini kejam dan akurat. Dia jelas merupakan orang yang sulit untuk dihadapi. Ding Lai sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia diam saja dan tidak berkata apa-apa lagi. Yang lain pun lebih banyak diam, agar tidak terlalu banyak melakukan kesalahan. Umat manusia ditangkap oleh Lu Chen dan menetap di semua sekte, tetapi mereka menjadi diam. Namun pihak Yao Zu tidak damai, dan banyak prajurit Yao Zu keberatan membantu Lu Chen. Mereka dapat mematuhi perintah Anyu dan berdiri sepanjang waktu, tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Namun mereka enggan membantu umat manusia, karena umat manusia adalah musuh mereka. Perintahku tidak boleh dilanggar, jika tidak klan iblis akan diusir dan dibunuh di tempat. Anyu memiliki ekspresi dingin, nada tegas, dan sikap keras. Nona Anyu, Anda memaksa kami untuk membantu umat manusia, tahukah Anda konsekuensinya? Seorang prajurit Yao Zu bertanya, setelah kami kembali, para petinggi Yao Zu akan dimintai pertanggungjawaban, dan kami akan dihukum berat, dan Anda tidak akan bisa melarikan diri. Benar, pengkhianatan musuh seperti ini tidak pernah dimaafkan oleh Yao Zu kita. Prajurit Yao Zu lainnya berkata, Nona Anyu, mohon pikirkan baik-baik. Jika Anda melakukan ini, setelah Anda kembali, yang menunggu Anda adalah eksekusi. Bahkan ayah Anda tidak dapat menahan Anda. Di bawah tentangan dan bujukan semua prajurit monster, Anyu tiba-tiba menopang penglihatannya dan melepaskan seluruh napasnya. Dalam sekejap, rantai iblis ungu besar muncul di belakang Anyu. Rantai iblis terus bergerak, bergemuruh, menyebabkan ruang runtuh, kehampaan hancur, dan bumi berdengung. Ini adalah visi yang sangat kuat. Kekuatan visi ini melampaui orang biasa. Apalagi aura yang terpancar dari tubuh Anyu sangat unik, dan terdapat sinar kejahatan di aura monster tersebut. Ras lain bukanlah Yao Zu, jadi mereka tidak mengerti arti aura Anyu, tapi keluarga Yao Zu sendiri bisa mengerti. Fenomena aneh ini, roh jahat ini, hanya terjadi pada Dimiao dari ras monster. Pada saat ini, semua prajurit Yao Zu tercengang dan terkejut. Jika tidak ada ras lain di sini dan mereka harus benar-benar menjaga rahasia Anyu, mereka akan secara kolektif memuja Anyu dan memberi selamat kepada Anyu saat itu juga. Meskipun ada lebih dari satu bibit Kaisar Yao Zu, jumlahnya tidak banyak, semuanya adalah harta tertinggi Yao Zu. Nona Anyu, kapan ini terjadi? Seorang prajurit Yao Zu bertanya dengan penuh semangat, karena sebelum memasuki dunia rahasia, Anyu bukanlah di Miao. Di sini, menyebutkan bahwa ia menjadi ibu kota Kaisar Miao,
dan sejak itu ia membubung ke langit. Wajah Anyu memiliki kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Nona Anyu sungguh beruntung, keberuntungannya tidak terbatas. Mata semua prajurit Yaozu tiba-tiba berbinar, dan mereka sangat iri pada Anyu. Disinilah artinya menjadi Kaisar Miao di alam rahasia Dunhuang. Nona Anyu pasti mendapat peluang besar. Jadi, aku ingin membalas budi, mengerti? Anyu berbalik dan berkata begitu. Saya akan menuruti segala perintah Nona Anyu. Semua prajurit Yaozu berbicara bersama, mengungkapkan posisi mereka seperti ini. 50.000 klan monster semuanya adalah goblin, semuanya lebih pintar dari hantu, dan semuanya bisa memahami arti Anyu. Kembalikan bantuan, artinya, bisa menjadi di Miao dengan bantuan seseorang. Siapa yang bisa membantu? Tentu saja Lu Chen dari umat manusia. Kalau tidak, mengapa Anyu setuju dengan Lu Chen? Lebih penting lagi, setelah Anyu menjadi di Miao, statusnya berbeda, dan statusnya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Bibit Kaisar Yaozu adalah masa depan Yaozu, harta karun Yaozu, dan harus dihargai serta dilindungi oleh petinggi Yaozu. Belum lagi Anyu membantu umat manusia untuk bersaing memperebutkan peluang, meskipun Anyu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, selama dia tidak menyentuh garis bawah klan monster, tidak akan terjadi apa-apa, dan tidak ada hukuman. Mereka mengikuti Anyu untuk melakukan sesuatu, dan mereka tidak akan dihukum. Sebagian besar Yaozu tingkat tinggi membuka mata dan menutup mata. Setelah kata-kata kelam menaklukkan Yaozu, Lu Chen pergi dengan pikiran tenang dan memasuki Gua Ningxian sendirian. Ada ratusan ribu orang di tempat kejadian, satu dihitung sebagai satu, mereka hanya bisa menyaksikan Lu Chen pergi berburu harta karun sendirian, dan menyaksikan sosok Lu Chen menghilang di Gua Ningxian. Gua Ningxian memiliki suasana yang ringan. Nafas ringan itu bersifat damai dan bahkan dapat menyehatkan jiwa, yang sangat baik bagi jiwa. Sayang sekali Lu Chen tidak memiliki jiwa, jadi makanan sebanyak apa pun tidak ada gunanya. Faktanya, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam Gua Ningxian. Hanya diduga Gua Ningxian berbeda dan akan ada peluang besar di dalamnya. Bagaimana jika itu bukan peluang besar, tapi jebakan besar? Itu sebabnya Lu Chen memilih masuk sendiri. Jika ada jebakan besar, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Jika Anda membiarkan saudara Legiun masuk, akan berbahaya jika Anda menemui jebakan, dan Anda mungkin menderita kerugian besar. Membiarkan saudara-saudaranya binasa tanpa alasan adalah hal yang tidak bisa diterimanya. Setelah melewati jalur gua yang panjang, akhirnya ia sampai di sebuah gua yang super besar, dan tidak menemui jebakan apapun. Gua itu bahkan berukuran 10.000 zang persegi, dan tidak menjadi masalah untuk menampung 100.000 orang, tetapi loh batu di Gua Ningxian hanya memungkinkan 5.000 orang untuk masuk, yang cukup membingungkan. Setelah Lu Chen melihat gua itu lebih dekat, dia menyadari mengapa Gua Ningxian hanya dapat menampung 5.000 orang. Di dasar gua, secara tak terduga terdapat 5.000 kolam kecil berisi air, dan setiap kolam kecil hanyalah versi mini, yang hanya dapat menampung satu orang. Di tengah gua terdapat lempengan batu bobrok dengan tulisan terukir di atasnya, 5.000 kolam Ningxian, memungkinkan 5.000 orang berendam di air Ningxian pada saat yang bersamaan, hingga air Ningxian di kolam terserap seluruhnya. Air Ningxian dapat membuat roh primordial menjadi kuat, dapat dengan cepat mencapai tingkat tertinggi pemurnian para dewa, dapat dengan mudah mengatasi malapetaka, dan memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang yang terhormat dan suci. Dapat membuat roh primordial menjadi kuat. Itu bisa meningkatkan dunia, itu bisa membuat Anda dengan mudah melewati malapetaka. Dia bahkan menjadi orang suci. Mata Lu Chen langsung berbinar, air Ningxian ini jelas merupakan harta karun yang super, dan ini jelas merupakan peluang yang sangat luar biasa. Saat berikutnya, Lu Chen memikirkan sesuatu, dan matanya langsung meredup. Harta karun yang besar itu benar, dan peluang besar itu juga benar. Masalahnya adalah hal itu tidak berhasil untuknya. Ning Sensui hanya bekerja pada Yuan Shen, dia tidak memiliki Yuan Shen, itu berfungsi seperti wall. Namun, ketika dia menoleh dan memikirkannya, dia merasa lega. Jiulong Gui Hijue yang dia latih tidak perlu memupuk roh primordial, dan dia tidak tahu apakah harus melewati malapetaka, atau dia bisa langsung memasuki yang mulia dan suci, bukankah lebih cepat dari orang biasa. Ning Sensui, harta karun yang luar biasa, sungguh sia-sia di dalam gua. Semua harus diambil dan dikembalikan kepada saudara-saudara Legiun untuk digunakan secara perlahan. Lu Chen berjongkok di tepi kolam kecil,
mengulurkan tangan untuk mengambil air Ningxian, dan memeriksa apakah air Ningxian memiliki efek samping. Jika tidak, dia akan memasukkan semuanya ke dalam Chaos Orb. Hah! Lu Chen memeriksa air Ningxian di tangannya, dan tidak menemukan efek samping, tetapi air Ningxian dengan cepat kehilangan aromanya, dan energi esensi dalam air juga dengan cepat menghilang, jadi dia tidak bisa menahan cemberut. Setelah beberapa tarikan napas, air Ningxian di tangannya benar-benar kehilangan aktivitasnya, dan menjadi tidak berguna seperti air biasa. Ini, apa yang terjadi? Lu Chen tertegun di tempat, menuangkan air limbah di tangannya, dan pergi ke kolam lain untuk mengambil air yang menenangkan untuk diamati. Akibatnya, air penenang tersebut dengan cepat berubah menjadi air limbah begitu keluar dari kolam. Lu Chen tidak berdamai, jadi dia mencoba air Ningxian di lusinan kolam kecil, tetapi semuanya sama, dan semuanya menjadi tidak berguna di tangannya. Ning Sensui tidak bisa meninggalkan kolam di sini. Lu Chen segera memeriksa kondisi kolam tersebut, dan benar saja, dia menemukan bahwa kolam tersebut terbuat dari batu khusus. Mungkin karena kolam batu khusus itulah air Ningxian dapat mempertahankan vitalitasnya. Lalu, jika ingin mengambil air Ningxian, Anda harus menggali kolamnya. Lu Chen berpikir sejenak, tapi akhirnya menyerah pada ide ini, risikonya terlalu besar. Jika kolam digali, air Ningxian juga tidak akan efektif, dan kerugiannya akan besar. Selain itu, pada loh batu di luar Gua Ningxian juga dengan jelas disebutkan bahwa hanya 5.000 orang yang diterima. Dengan kata lain, ahli pembuat Gua Ningxian telah menetapkan aturan bahwa air Ningxian harus dinikmati di Gua Ningxian. Jika tidak, jika Ning Sensui dapat dibawa pergi, sebuah monumen batu kentut akan didirikan. Kalau begitu biarkan saudara-saudara masuk dan berendam di air Ningxian. Bagaimanapun, air Ningxian akan diserap oleh tubuh, dan akan hilang setelah diserap. Lu Chen tidak membuang waktu lagi, dan segera berbalik dan pergi, kembali ke pintu masuk gua. Lihat, Lu Chen keluar. Melihat langkah Lu Chen yang mantap, ekspresinya lebih tenang daripada ekspresi anjing. Dari pengalamanku, seharusnya tidak ada bahaya di dalam. Aku kehilangannya. Adakah yang bisa melihatnya, dan menggunakan pengalamanmu untuk melihatnya? Orang-orang dari semua sekte dan sekte menatap gerbang batu Gua Ningxian. Melihat sosok Lu Chen perlahan-lahan muncul, mereka meledak dalam kegembiraan. Setelah itu, ada banyak sekali pertanyaan dari banyak orang. Lu Chen, apakah ada harta karun yang besar di Gua Ningxian? Lu Chen, apakah ada peluang besar di Gua Ningxian? Lu Chen, ada apa di Gua Ningxian? Lu Chen, kamu berbicara, kamu akan mati karena kecemasan. Lu Chen keluar dan melirik orang-orang membosankan itu. Tetapi dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Legiun fanatik mematuhi perintah, semua orang memasuki Gua Ningxian. Lu Chen memberi perintah dengan cara ini, dengan santai mengobrol dengan Fei Long dengan tenang, dan memesan beberapa hal. Fei Long mengangguk dan memimpin kerumunan ke arena. Kamu juga memimpin orang-orang dari Sekte Master Binatang dan Istana Shenmu masuk. Setelah pasukan fanatik memasuki arena, Lu Chen berkata kepada Ming Yue dan Waner. Segera, Ming Yue dan Waner memimpin sesama murid mereka dan dengan senang hati memasuki arena. Melihat semua orang dari Legiun Fanatik, Sekte Pengendali Binatang, dan Istana Shenmu memasuki Gua Ningxian, semua murid dari semua sekte iri dan membenci mereka. Mungkin ada harta karun yang tiada taraf di Gua Ningxian, atau mungkin ada peluang besar, asal masuk pasti mendapat manfaat. Namun, mereka yang bisa masuk semuanya adalah orang-orang Lu Chen, dan mereka yang bisa menghasilkan banyak uang juga adalah orang-orang Lu Chen, dan mereka bahkan tidak bisa masuk, mereka hanya bisa menatap kosong, seperti kucing yang menggaruk-garuk hati, merasa tertekan dan cemas. Pada akhirnya, Dinglai tidak dapat menahannya lagi. Lu Chen, pasukanmu memiliki 2.000 orang, 1.000 orang dari Sekte Pengendali Binatang, 1.000 orang dari Istana Shenmu, total 4.000 orang memasuki Ningxian Gua. Tapi Gua Ningxian bisa dimasuki 5.000 orang, dan masih ada 1.000 tempat tersisa. Kalau tidak digunakan, akan sia-sia, dan Anda akan rusak, bukan? Benar, di sana masih 1.000 tempat. Lu Chen mengangguk dan berkata begitu. Bagaimana rencanamu menggunakan 1.000 tempat? Dinglai sangat gembira, dan murid lainnya juga menunjukkan senyuman, itu pasti sesuatu yang kita lewatkan. Ada hampir 250.000 murid dari berbagai sekte yang hadir. Meski kuota 1.000 sangat kecil, namun tetap saja kuota. Bagaimanapun, Xiao Di,
Aku tidak ada di sini sekarang, bagaimana perilaku sekelompok orang ini? Lu Chen tidak menanggapi Ding Lai, tetapi menoleh untuk melihat klan hantu, bukannya bertanya pada Xiao Qian, dia bertanya pada Xiao Di di samping Xiao Qian. Mereka punya kecenderungan untuk membuat masalah. Mereka tahu bahwa mereka ingin masuk ke Gua Ningxian, tapi mereka sangat takut sehingga terpaksa diam. Xiao Di memahaminya, dan membuka mulutnya untuk datang, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dia jelas ahli dalam menanam dan membingkai. Sebelum Lu Chen memasuki Gua Ningxian, dia membuat semua pengaturan dan menjaga Gua Ningxian dengan ketat untuk mencegah gangguan apapun. Dengan legiun fanatik sebagai tulang punggung, sekte pengendali binatang, dan istana Shenmu sebagai asistennya, ras hantu dan ras monster bisa dikatakan sangat kuat. Pengaturan seperti itu sama stabilnya dengan Gunung Tai. Bahkan jika Ding Lai punya nyali seperti macan tutul, dia tidak akan berani memimpin kerumunan untuk menyerang. Lu Chen mengetahui hal ini dengan baik. Namun, Lu Chen tidak mau memberikan 1000 kuota kepada orang-orang saleh itu, jadi seseorang perlu menyiapkan panggung untuk bernyanyi. Inilah mengapa Lu Chen bertanya pada Xiao Di, bukan Xiao Qian. Xiao Qian lembut dan jujur, dia belum tentu mengerti maksud Lu Chen, apalagi bagaimana bekerja sama. Dan Xiao Di cukup licik, bukan master yang jujur, siapa lagi yang harus dicari kalau bukan Xiao Di. Benar saja, Xiao Di mengerti maksud Lu Chen, dan reaksinya tidak mengecewakan Lu Chen. Yah, aku tidak di sini, dan kalian ingin melakukan sesuatu, itu sungguh tidak masuk akal. Lu Chen tiba-tiba sadar, dan langsung marah, dengan ekspresi marah. Hantu perempuan, jangan bicara omong kosong dan muncrat orang dengan darah, jangan menjebak kami. Ding Lai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia benar-benar ingin bergegas dan menamparkan Xiao Di sampai mati. Para murid dari berbagai sekte juga menunjukkan kemarahan. Xiao Di belum pernah bertemu denganmu, dan tidak memiliki dendam atau permusuhan. Apa yang dia lakukan untuk menjebakmu? Lu Chen berkata dengan aneh. Lu Chen, jangan dengarkan omong kosong hantu perempuan itu, aku tidak tahu mengapa dia mengatakan itu bukan apa-apa. Ding Lai tidak punya pilihan selain menjelaskan, tolong percayalah, kami telah menunggu Anda keluar, dan kami tidak pernah berpikir buruk. Beranikah kamu bersumpah? Lu Chen tampak curiga, dia sebenarnya sedang menggali lubang, tetapi dia bertanya-tanya apakah Ding Lai akan jatuh ke dalamnya. Aku bersumpah, jika setengah dari perkataanku salah, aku akan disambar petir. Ding Lai bersumpah, jadi bersumpahlah. Namun, begitu sumpah diucapkan, pemandangan mencengangkan muncul. Guntur tiba-tiba datang dari langit. Ledakan, sebuah petir jatuh dari langit dan langsung menghantam Ding Lai. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Bagaimana Anda mengatakan bahwa langit bergemuruh ke atas, hanya langit yang bergemuruh ke atas? Apa yang dilakukan Ding Lai? Baru setelah disumpah, jadi kenyataan. Apakah begitu cepat? Aku pergi. Ding Lai ketakutan, dan sudah terlambat untuk menghindarinya, sambaran petir hampir terjadi. Sebagai upaya terakhir, Ding Lai tidak punya pilihan selain membawanya dengan keras, mengedarkan energi aslinya, mengangkat satu tangan, dan menghadapi guntur. Ledakan, petir menyambar tangan Ding Lai, memicu ribuan bunga api, melesat ke segala arah. Gunturnya tidak terlalu kuat, tetapi Ding Lai baik-baik saja, tetapi rambutnya sedikit terbakar, jubahnya sedikit robek, dan keadaannya berantakan. Ding Lai tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Apa kesalahannya? Entah kenapa guntur tiba-tiba turun. Dan guntur itu menimpanya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dan Lu Chen diam-diam melirik ke Gua Ningxian, dan melihat kepala tumpul pemula itu, buru-buru menyusut ke dalam gerbang batu. Lu Chen diam-diam merasa geli, bahwa guntur tidak terbelah dari langit, tetapi dibuat oleh seorang pemula. Hanya saja perhatian semua orang terfokus pada Ding Lai, dan mereka semua meragukan kepribadian Ding Lai. Tidak ada yang memperhatikan bahwa seseorang sedang mempermainkannya. Sebelumnya, Lu Chen telah menginstruksikan Fei Long untuk memberitahu Cai Niao dan Wan Yan agar tidak memasuki gua, tetapi bersembunyi di balik gerbang batu untuk sementara waktu, dan bertindak sesuai keadaan. Hasilnya, pemula dengan kepala tidak bercahaya itu benar-benar menjadi bercahaya pada saat itu, dan membuat petir tepat pada waktunya, yang patut dipuji. Ding Lai, sumpahmu salah, bahkan guntur dari langit pun akan menyambarmu, apalagi yang ingin kamu katakan.
Lu Chen merengut dan berteriak dengan tegas. Saya ingin mengatakan, petir ini menyambar orang yang salah, apakah Anda percaya? Dinglai berkata lemah dengan wajah pahit. Aku percaya padamu hantu, bagaimana aku bisa mempercayai orang yang tersambar petir? Lu Chen berkata dengan nada dingin, jika aku mempercayaimu, maka aku akan disambar petir. Begitu kata-kata itu keluar, banyak orang di tempat kejadian melihat ke langit, berharap guntur akan turun. Sayang sekali, setelah lama melihatnya, tidak ada kentut guntur, jadi sia-sia melihatnya. Jangan pikirkan 1000 kuota, aku lebih suka memberikannya kepada hantu daripada bajingan, Lu Chen, aku dianiaya. Mendengar bahwa Lu Chen menyediakan tempat untuk hantu, Dinglai menjadi cemas dan menyerukan ketidakadilan. Aku akan memberimu 500 kuota klan hantu, pergilah dan pilih 500 orang untuk memasuki Gua Ningxian. Terlepas dari lolongan Dinglai, Lu Chen memberitahu Xiao Qian, setelah memasuki gua, ikuti pengaturan Fei Long. Terima kasih bos. Xiao Qian sangat gembira, dan buru-buru pergi memilih suku bersama Xiao Di. Terima kasih bos. Puluhan ribu prajurit hantu bersorak gembira, dan bahkan mengikuti Xiao Qian memanggil Lu Chen seperti itu. Sejak kekalahan para orc, iblis, dan Hades, tempat ini telah dikuasai umat manusia. Mereka tidak pernah terpikir untuk mendapat kesempatan memasuki Gua Ningxian, namun Lu Chen justru memberi mereka 500 kuota. Karena Lu Chen adalah bos dari pemimpin mereka, mereka mungkin juga disebut bos. Setelah itu, puluhan ribu ras hantu bersaing memperebutkan 498 tempat tersisa. Kedua tempat itu pasti milik Xiao Qian dan Xiao Di, mereka tidak bisa bergerak. Aku akan memberimu 500 tempat terakhir. Lu Chen menatap An Yu perlahan, dan berkata begitu. Beri aku klan iblis. An Yu tertegun sejenak, dengan rasa tidak percaya di matanya. Lu Chen, kamu tidak bercanda, ras monsterku dan ras manusiamu adalah musuh lama. Sejak zaman kuno, api dan air selalu tidak cocok. Lu Chen, tidak apa-apa jika kamu memberikan kuota kepada klan hantu, aku akan menanggungnya. Saat ini, Dinglai dengan tegas berteriak, tetapi jika kamu ingin memberikan kuota kepada Yao Su, maka kamu adalah musuh, dan kami tidak akan pernah memaafkanmu. Gua Ningxian adalah milikku, dan aku memberikan kuota kepada siapapun yang aku suka, itu bukan urusanmu. Lu Chen mengangkat alisnya dan mencibir, saya lebih suka memberikan kuota kepada klan iblis daripada sekelompok binatang saleh. Kamu, Dinglai sangat marah, dan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Lu Chen berani memarahi kita, bunuh dia. Dia benar-benar pemberontak. Dia musuh umat manusia kita. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Ayo pergi bersama, anak buah dan kudanya semuanya sudah memasuki Gua Ningxian, apa yang kamu takutkan? Hantu dan monster berani melindunginya, ayo kalahkan mereka bersama-sama. Semua murid sekte sangat marah, dan Lu Chen bahkan menyebut, mereka binatang buas, dan jika mereka tidak marah, mereka akan menjadi hantu. Jangan bergerak. Dinglai berpikir sejenak, lalu mengangkat tinjunya untuk menghentikan serangan para murid dari berbagai sekte. Dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk melakukan apapun. Meskipun umat manusia sekarang berjumlah hampir 250.000 orang, jumlah gabungan hantu dan monster masih hampir 90.000. Jika hantu dan monster benar-benar melindungi Lu Chen dan bertarung bagaimanapun juga, umat manusia pasti akan menang. Tetapi harganya juga sangat tinggi, yang tidak sepadan. Dia ingin menunggu, mereka ingin membunuhmu, sebaiknya aku tinggal dan membantumu. An Yu melirik ras manusia di sana, lalu berkata pada Lu Chen. Tidak, pilihlah seseorang, jangan buang waktu. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu benar-benar ingin memberiku 500 tempat, kamu tidak akan takut merekrut musuh. An Yu masih sulit dipercaya. Dia sering berurusan dengan Lu Chen. Lu Chen membunuh banyak prajurit iblis di Gua Iblis. Dia jelas merupakan anggota anti-monster yang setia. Jangan pernah takut. Lu Chen tersenyum, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada An Yu untuk tidak berkata lebih banyak. Lu Chen tahu apakah dia layak atau tidak. Ini bukan bagian luarnya, ini adalah alam rahasia Dun Huang, tidak ada aturan di sini, dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa musuh di sini. Siapapun yang ingin membunuhmu adalah musuhnya. Siapapun yang membantu Anda adalah teman. Setidaknya di sini, itulah yang terjadi. Mungkinkah Dinglai bekerja sama dengan Hei Luo dan berbagi Gua Ningxian?
jadi dia bukan musuh. Ceritakan padanya tentang musuh, itu lembut. Hal lain yang paling penting, meskipun Ning Xianshui adalah harta karun yang besar, Ning Xianshui memiliki batas atas untuk peningkatan kekuatan. Setelah direndam dalam air Ningshen, Yuan Shen menjadi kuat, mampu memadatkan Yuan Shen dari wujud maya, wujud transformasi, wujud kental, wujud nyata dan wujud Yuan, lalu menerobos. Karena kekuatan roh primordial, memasuki alam kesengsaraan surgawi dapat dengan mudah melewati kesengsaraan, dan di masa depan, Anda dapat memasuki alam tertinggi dan Roh Kudus. Intinya adalah menjadi orang suci. Jadilah yang terhormat, jadilah orang suci. Yang mulia pada dasarnya adalah negara bagian tertinggi di Wastelen Timur, dan orang-orang suci itu terangsang, dan tidak banyak di seluruh Wastelen Timur. Menurut pengetahuan Lu Chen, saat ini ada Patriark Changyu yang merupakan orang suci, dan untuk orang asli yang mendominasi tuannya. Diperkirakan itu juga disucikan. Hanya saja orang sungguhan yang mendominasi sengaja menahan nafasnya, mencegah orang lain melihat wilayahnya, berpura-pura menjadi misterius. Efek air Ningshen terutama bekerja pada roh primordial, dan memiliki efek terbesar pada pejuang di alam dewa pemurnian, diikuti oleh alam kesengsaraan surgawi. Tetapi Ning Xianshui tidak memiliki efek khusus dalam memasuki yang mulia dan suci, itu hanya dapat membantu untuk mencapai keadaan kesengsaraan surgawi, tidak mudah untuk memasuki yang mulia. Anda masih harus bekerja keras sendiri. Ada banyak orang kuat di alam kesengsaraan surgawi, tidak peduli apakah mereka ras manusia atau ras monster, dan mereka tidak dianggap sebagai kekuatan tempur paling canggih. Ada 500 lebih atau kurang 500 ahli alam kesengsaraan surgawi di Yaozu, dan itu tidak akan mempengaruhi apapun. Selama klan monster tidak menghasilkan 500 yang mulia, alam lain tidak masalah. Itu sebabnya Lu Chen tidak keberatan memberi Anyu 500 tempat. Di alam rahasia, Anyu memimpin Yaozu ke sisinya, dan 500 kuota harus dianggap sebagai hadiah untuk Yaozu. Hal yang sama berlaku untuk klan hantu di pihak Xiaoqian. Kalau begitu aku berterima kasih atas nama Yaozu. Setelah Anyu berkata, dia memilih tenaganya. Segera, orang-orang dari klan hantu dan klan iblis dipilih, dan kuota dikonfirmasi. Bos, apakah kamu tidak masuk? Melihat Lu Chen tidak berniat memasuki Gua Ningshen, Xiaoqian menanyakan pertanyaan ini. Saya tidak akan masuk, saya akan membantu semua orang berjaga di luar. Jika tidak, binatang buas itu tidak akan diam. Jika mereka bergegas ke Gua Ningshen, itu akan berdampak besar. Lu Chen tersenyum. Aku memerintahkan prajurit monster yang tidak memasuki gua untuk membantumu menjaga bersama. Kata seorang Yu. Tidak, yang harus kamu lakukan adalah menjauhkan orang-orangmu dari Gua Ningshen. Lu Chen berkata begitu. Kamu gila, kamu di sini sendirian, dan mereka belum melelehkanmu. Anyu terkejut. Lu Chen menyinggung umat manusia sampai mati. Jika Lu Chen menjaga pintu masuk gua sendirian, ras manusia itu tidak akan terburu-buru dan mencabik-cabik Lu Chen. Tidak peduli seberapa bagus Lu Chen mampu bertarung, dia hanya berada di setengah langkah alam dewa, dan dia tidak tahan dengan pengepungan lebih dari 200.000 orang di alam dewa. Aku khawatir mereka tidak akan meluluhkanku. Lu Chen tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata, tidak perlu banyak bicara, kalian lakukan saja. Melihat Lu Chen bertahan, Anyu mengerutkan kening dan memerintahkan pasukan monster untuk mundur dan menjauh dari Gua Ningshen. Xiaoqian tidak akan melanggar niat Lu Chen, dan mengusir pasukan hantu. Setelah itu, Anyu dan Xiaoqian masing-masing memimpin kerumunan mereka ke Gua Ningshen. Di luar Gua Ningshen, hanya Lu Chen yang tersisa. Kamu sangat berani, menjaga pintu masuk gua sendirian, aku ingin menulis kata-kata ketaatan. Pada saat ini, Ding Lai mencibir dan memimpin kerumunan itu. Kalau begitu tulislah sekarang. Lu Chen tersenyum, dan memandang Ding Lai dengan tatapan jijik. Ding Lai biasanya berpura-pura, dengan penampakan hantu yang benar, dan ada juga air kotor di perutnya. Sekarang tidak ada orang di sekitar Lu Chen, Ding Lai segera bergerak. Lu Chen tidak membenci siapapun yang dia benci. Tidak, mereka tidak hanya membenci Ding Lai, tetapi ada lebih dari 200.000 murid dari berbagai sekte di belakang Ding Lai, semuanya sok suci, dan semuanya adalah binatang buas. Jika bukan karena pertimbangan bahwa mereka adalah elit dari berbagai sekte dan membutuhkan mereka untuk bertarung melawan ras monster, Lu Chen pasti sudah memusnahkan semua orang ini sejak lama. Karena tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan, maka pilihlah orang untuk dibunuh,
dan orang-orang yang memiliki dendam besar terhadap Lu Chen tidak perlu ada. Membunuh sejumlah kecil orang tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Inilah mengapa Lu Chen menjaga pintu masuk gua sendirian. Lu Chen juga cukup kejam, mengabaikan semua orang dan menggunakan dirinya sebagai umpan. Begitu orang-orang ini bergerak, tidak akan ada tempat untuk mati. Kamu benar-benar menarik perhatian. Ini tentang kepatuhan. Aku akan menulisnya nanti. Aku bisa menulis kata-kata mati untukmu sekarang, oke. Ding Lai memandang Lu Chen dengan jijik, dan berkata dengan nada mengejek. Tidak apa-apa, tapi aku tidak tahu siapa yang akan mati lebih dulu. Lu Chen tersenyum sedikit, menatap Ding Lai, dan berkata dengan ringan, Ding Lai, melihat bahwa kamu memiliki kekuatan tempur yang diperoleh dengan susah payah dan kamu adalah pemimpin alam pemurnian dewa di seluruh Wastelen Timur, saya menyarankan kamu, jangan serang aku. Sekali kamu bergerak, tidak ada jalan untuk mundur. Apakah layak untuk mencoba berada di alam dewa setengah langkah? Ding Lai mencibir, kamu mencoba. Lu Chen juga menjawab dengan mencibir, lebih baik jangan mendekati orang ini, karena jika kamu bergerak, kamu akan mati. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang menembaknya. Jangan coba-coba, aku tidak tertarik. Ding Lai menolak dengan sangat sederhana. Meskipun dia membenci Lu Chen, keluhan antara dia dan Lu Chen tidak terlalu besar. Dia tidak ingin membunuh Lu Chen begitu saja agar tidak dikritik. Adapun orang lain yang menyerang Lu Chen, dia tidak peduli, dan dia tidak peduli. Justru karena pemikirannya itulah dia menyelamatkan hidupnya. Aku akan mencobanya. Yang Qi menonjol dari kerumunan dan muncul tepat pada waktunya. Besar, Lu Chen tertawa, dia menunggumu, dan dia takut kamu tidak datang untuk mencoba. Lu Chen, wilayahmu terlalu rendah, kamu sama sekali bukan tandingan Yang Ji. Ding Lai menghela nafas, dan berkata, melihat bahwa kamu adalah murid Xuantian Daozong, dan kamu juga memimpin kerumunan untuk mengalahkan dua klan binatang dan iblis, aku dapat membantumu dan meminta Yang Ji untuk melepaskanmu. Panggil orang-orang dari Gua Ningxian dan biarkan kami masuk. Kata Ding Lai, aku memanggil mereka, bisakah kamu mengalahkan mereka? Lu Chen bertanya. Ding Lai tersenyum tipis, dan tidak menjawab pertanyaan Lu Chen, tetapi Yang Ji mengambil alih percakapan, tidak masalah apakah kamu bisa mengalahkannya atau tidak, selama kamu berada di tangan kami, akankah orang-orangmu berani menyerang? Jadi, kamu menyanderaku. Lu Chen merasa geli, orang-orang ini bukan hanya binatang buas, tetapi juga bodoh. Dia bahkan mengusir hantu dan setan, dan menjaga pintu masuk gua sendirian. Tidakkah orang-orang ini menyadari ada sesuatu yang rumit? Tentu, Yang Ji tersenyum di seluruh wajahnya dan terlihat sedikit galak, dan dia yakin pada Lu Chen. Kalau begitu silakan, aku tidak akan memanggil orang-orang di dalam. Lu Chen juga tersenyum, tetapi ada sinar niat membunuh dalam senyumannya. Kalau begitu bunuh kamu dulu, lalu masuk ke Gua Ningxian dan bunuh semua orangmu. Yang Ji mendengus dingin, dan kemudian mengungkapkan ekspresi galak, sejujurnya, kamu tidak boleh, jangan pernah mengusir hantu dan iblis yang ingin melindungimu. Jika klan hantu dan klan iblis masih ada di sana, aku akan sedikit takut melakukannya, tapi sekarang aku bisa menjadi tidak bermoral. Yang Ji, kamu sudah selesai, apa gunanya? Itu benar, Lu Chen bahkan tidak berada di alam dewa pemurnian, kamu bisa menusuknya sampai mati dengan satu jari. Yang Ji, apakah kamu ingin membunuh atau tidak? Minggirlah jika kamu tidak membunuh, ada banyak orang yang menunggu untuk membunuh Lu Chen. Banyak murid dari berbagai sekte menjadi tidak sabar dan berteriak satu demi satu. Apa yang kamu teriakkan? Entah aku membunuh atau tidak, aku punya kebijaksanaan sendiri. Bukan giliranmu untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Yang Ji meminumnya dengan marah, dan segera menyuruh orang-orang itu tutup mulut. Di sini, selain Ding Lai, hanya sedikit orang yang menjadi lawannya, ia memiliki modal arogansi. Orang-orang benar, jika kamu tidak berani melakukannya, biarkan orang lain yang melakukannya. Lu Chen tertawa, begitu aku melakukannya, kamu akan mati sehingga tidak ada satupun sampah yang tersisa. Apakah kamu menginginkan itu? Yang Ji mencibir, tapi percakapannya tiba-tiba berubah. Lu Chen, di mataku, kamu hanyalah seekor semut, dan aku akan membunuhnya sesuka hati. Namun, aku bisa memberimu kesempatan, selama kamu menyetujui kondisiku, bukan hanya aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga akan melindungimu dari kematian. Tidak, Lu Chen langsung menolak. Aku garpu,
Kamu bahkan tidak bertanya bagaimana kondisinya. Yang Ji tercengang. Tidak perlu bertanya, karena saya tidak setuju. Kata Lu Shen, kamu jangan bertanya, aku akan memberitahumu, selama kamu memberiku Ming Yue atau Xiao Wan. Yang Ji, sebenarnya berkata begitu. Yang Ji, kamu mesum, bagaimana kamu bisa melepaskan musuhmu demi seorang wanita? Yan Qi, kamu kurang ajar sekali. Yang Ji, apakah kamu sudah gila? Kami menginginkan Guan Ningxuan, tetapi kamu menginginkan seorang wanita. Apakah kamu tidak menganggap serius kepentingan semua orang? Sebelum Lu Chen bisa menjawab, banyak pejuang manusia yang mulai mengutuk. Namun beberapa orang tetap diam dan menyaksikan penampilan Yang Qi dengan tenang, seperti Ding Lai. Diam, Yang Ji menjadi marah dan balas mengumpat, di antara kalian bajingan, berapa banyak dari kalian yang jatuh cinta pada wanita Lu Chen? Jangan kira aku tidak tahu, apa yang kamu pikirkan. Itu semua adalah pikiran jahat dan kelam, dan bukan wanita yang ingin membunuh Lu Chen dan merampok Lu Chen. Semuanya sok suci, tapi sebenarnya lebih buruk dari Lao Su. Kamu berani berpura-pura di depan Lao Su, kamu masih muda. Wanita Lu Chen, jangan pikirkan itu, mereka semua milikku. Yang Ji memarahi dan membungkam semua orang itu, karena itu semua benar. Apalagi mereka tidak cukup kuat, dan tidak berani bersaing dengan Yang Qi. Yang Ji, aku mohon, jangan serang Lu Chen. Saat ini, suara permohonan Wang Lue datang dari kerumunan. Tak terhitung jumlahnya, apa yang kamu lakukan untuk melindungi Lu Chen, biarkan aku mati, dan lihat apakah aku kembali dan berurusan denganmu. Yan Qi mengutuk, kakak senior Yang Ji, Lu Chen adalah bakat seni bela diri dengan potensi besar. Kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya. Anda mungkin bukan lawannya, kata Wang Lue. Itu hanya lelucon, hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa, seberapa kuat kekuatan tempurnya. Yang Ji mencibir, bahkan jika kekuatan tempurnya mencapai 5 bentuk dewa pemurnian, aku masih bisa merobek tubuhnya sepotong demi sepotong. Setelah selesai berbicara, Yang Ji menoleh dan bertanya dengan sengit kepada Lu Chen, "Nak, apakah kamu setuju dengan kondisiku sekarang?" "Saya tidak menegosiasikan persyaratan dengan binatang." Lu Chen menjawab dengan ringan, memandang Yang Ji seolah-olah sedang melihat orang mati. "Kalau begitu kamu mati untukku." Yang Ji sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Lu Chen.